ini, tertabislah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan doa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sampaikan syukur kami kepadamu. Kesaksian hidup orang percaya bahwa semata-mata hanya anugerah-Mu kami boleh jalani kehidupan di sepanjang hari ini dengan sehat dan kuat serta sukacita ada dalam persekutuan beribadah bersama bersyukur dengan keluarga Hombukau Pangemanan berkenaan 22 tahun usia dikaruniakan oleh-Mu bagi anak kekasih Steiman Hombukau. Engkaulah Allah yang hidup, yang berkenan bagi kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami boleh mengalami kuasa firman-Mu untuk hidup terus di dalam percaya, setia dan taat kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penyelamat dan penebus segala dosa-dosa kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Yeremia 30. Saya baca beberapa ayat. Mulai ayat 18 sampai dengan ayat 22. Yeremia 30 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
kita semua boleh mengetahui bahwa perikop bacaan kita dalam Yeremia 30 ini merupakan nubuat Yeremia tentang bangsa Israel. Dan Yeremia dipanggil Tuhan itu dalam usia yang muda, kurang lebih 20 tahun pada waktu itu. Jadi tahun 627 dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Dan Yeremia adalah nabi yang tinggal di Yerusalem. Jadi pada masa pembuangan bangsa Israel ke tanah Babilonia, Yeremia dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana Yerusalem ditinggalkan oleh umat Israel dan berada di tanah pembuangan. Dan kita ketahui juga bahwa bangsa Israel ada di tanah pembuangan Babilonia itu 70 tahun. Bayangkan 70 tahun ke lansia. Tapi mengapa mereka dibuang ke tanah Babilonia? Dalam catatan sejarah yang kita temui, baik pada nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, dan juga nabi-nabi kecil seperti Hosea dan Amos, mengemukakan tentang dosa, kesalahan bangsa Israel terhadap Tuhan, yang pada waktu itu dikatakan mereka melakukan perselingkuhan rohani. Artinya mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada Baal-Baal. Oleh karena itu Tuhan menghukum, Tuhan menghakimi para pemimpin dan umat Israel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cara Tuhan menghakimi umat, menghakimi bangsa Israel dengan memakai bangsa asing, yaitu Babilonia, yang pada waktu itu
dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Benar-benar firman Taurat, ketetapan Tuhan tidak lagi diindahkan. Dan karena itu di Babilonia terjadi kekacauan, terjadi kekerasan, terjadi penindasan yang akhirnya bangsa Israel menjerit. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidup yang mereka lakoni dari hari ke hari. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, Yeremia itu menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi firman, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kemauan dari Tuhan. Termasuk di dalamnya Yeremia mengingatkan agar supaya mereka kembali kepada Tuhan melalui pertobatan. Karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, yakni pembuangan di Babilonia, bukanlah sebuah kutukan bagi bangsa Israel, melainkan sebuah edukasi, sebuah pengajaran, sebuah didikan, sebuah teguran agar mereka ingat lagi tentang identitas mereka, tentang jati diri mereka sebagai umat perjanjian Tuhan. Karena itu dalam ayat 22 dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembuangan di Babilonia bukanlah kutukan, melainkan pengajaran, melainkan didikan. Karena Tuhan Allah itu setia terhadap janji-janji. Jadi pembuangan di Babilonia bukanlah sebuah akhir daripada kehidupan bangsa Israel, tetapi adalah sebuah permulaan hidup
baru bahwa mereka akan pulang kampung di Yerusalem. Itulah sebabnya Yeremia bukan hanya mengucapkan firman Tuhan tentang penghukuman Tuhan, tetapi juga ia bernubuat bagaimana bangsa Israel akan pulang kampung ke Yerusalem dan mereka akan mengalami keselamatan, pemulihan, penyembuhan yang akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri secara totalitas. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seruan tentang pemulihan, seruan tentang penyembuhan itu berisi tentang sebuah pengharapan. Pengharapan yang sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Nah, Yeremia ia mengatakan di dalam kebenaran firman ini bahwa segala belenggu, segala beban-beban hidup, segala luka-luka batin, luka sosial, luka badani akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan ratapan, jeritan, tangisan akan digantikan dengan nyanyian syukur. Dan kegembiraan akan menggantikan kesedihan. Tuhan mengadakan restorasi mental. Tuhan mengadakan restorasi keagamaan secara keseluruhan bagi kehidupan bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan, Tuhan memulihkan, dan itulah sesungguhnya yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia, bahwa anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Mereka merupakan generasi yang akan membangun segala sendi kehidupan di Yerusalem yang telah porak-poranda dan menjadi reruntuhan. Mereka lah generasi yang dikatakan oleh Tuhan yang akan turut membangun kemah-kemah Yakub. Mereka lah generasi yang akan mencintai Tuhan, akan mengasihi Tuhan. Mereka juga adalah generasi yang sungguh akan menjadi berkat di kampung halaman mereka sendiri di Yerusalem. Mereka akan bertambah-tambah banyak, berada
mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu saudara-saudaraku, memperhatikan kebenaran firman ini bagi kehidupan kita sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan yang percaya pada saat ini. Kita bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu maha pengasih. Tapi Tuhan itu juga adil. Bahwa ia tidak kompromi dengan dosa. Dia akan bertindak seadil-adilnya. Bahwa ketika ia menghukum, itu tanda dari kasih. Itu tanda daripada didikan. Bagaimana ia mengedukasi umatnya. Supaya kembali mengingat apa yang telah dikerjakan olehnya pada masa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Pada saat perjalanan kehidupan mereka 40 tahun lamanya, pengembaraan tiba di tanah perjanjian. Tuhan mau mengingatkan supaya umat tetap percaya kepada bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu mengasihi dan Dia setia terhadap janji. Karena itu lewat firman ini kita diajak untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun. Termasuk inilah juga yang menjadi firman yang akan memberikan edukasi kepada saudara Stephen di usia 22 tahun ini. Kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita bersyukur atas umur panjang yang Tuhan karuniakan. Kita bersyukur atas segala berkat-berkat yang boleh Tuhan sampaikan, yang telah membuat Stephen bisa menikmati dan bisa menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang teralami dalam hidupnya melalui kedua orang tuanya, mama dan papanya, sebagai wakil Tuhan dalam kehidupan Stephen. Jangan tinggalkan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala harapan-harapanmu kepada Tuhan. Dan yang berikut, bahwa kita pula sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, maka kita dipanggil sebagai Yeremia masa kini. Sampaikanlah firman Tuhan. Sampaikanlah kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan bagi pelayanan pemulihan sebagai gereja. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat melakukan restorasi spiritualitas
supaya kita ingat bahwa identitas kekristenan kita adalah umat yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu pengharapan bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab Yeremia ini, bagaimana mereka menanti-nantikan seorang pemimpin, seorang Mesias yang diarahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, gereja jangan berhenti untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Gereja tidak boleh berhenti untuk melakukan healing ministry, pelayanan pemulihan bagi umatnya, bagi umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Selamat bersyukur bagi keluarga Pembukau Pangemanan. Selamat berbahagia meraih sukses ke depan bagi anak kekasih Stayman Pembukau. Tuhan setia pada janjinya. Lakukanlah kehendaknya dalam hidup hari lepas hari. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dengan penghentaraan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dan juga keluarga Pembukau Pangemanan dari sekarang dan untuk selama-lamanya.